Zoom maupun di YouTube. Bapak Ibu, kita akan belajar tentang imamat yang rajani. Selama ini kita belajar tentang imamat yang rajani selalu sepintas lalu ya, sepintas lalu. Tetapi kita malam ini akan pahami ya, lebih komplit, lebih utuh gitu ya. Kita akan baca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 17. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Baik, Bapak Ibu, Petrus mengutip Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 yang dahulu Musa menyatakan kepada bangsa Israel. Ya, ayo coba dibaca itu. Keluaran 19 5 sampai 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya. Jadi Petrus mengutip ayat ini sebetulnya ya, dia menyingkat dan menyatakan dengan kalimatnya sendiri gitu ya. Secara umum, imam bisa dipahami sebagai orang yang dikhususkan sebagai pelayan atau petugas kemah suci atau bait Allah di dalam kerajaan Allah. Ya. Allah adalah Raja Israel. Raja Israel itu sebetulnya Allah sendiri, bukan Saul, bukan Daud sebetulnya ya, karena konsep bangsa Israel adalah teokrasi, sebetulnya Allah sendiri. Ya, dikatakan di 1 Samuel 8 ayat 7 ya, bahwa Allah adalah Raja Israel, tapi mereka tolak gitu ya, mereka minta raja gitu. Ayo kalau mau dibaca yuk supaya jelas. 1 Samuel 8 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka. Ya, sebetulnya Allah menghendaki Dia sendiri yang memimpin bangsa ini. Tetapi bangsa ini menolak dan kepingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain, gitu ya. Jadi sebetulnya konsep kerajaan Allah itu konsep Allah memimpin bangsa Israel.
Kalau Allah memimpin bangsa Israel, maka pengurus kerajaan Allah adalah imam-imam itu. Jadi imam-imam itu adalah pengurus kerajaan Allah. Allah ngomong sama imam besar menyatakan kehendaknya, menyatakan kehendak Allah kepada umatnya, gitu ya. Nah, imam-imam yang lain itu melayani di bait Allah, melayani umat, gitu ya. Bagaimana berbakti kepada Allah. Itu konsepnya. Jadi bisa dipahami yang namanya imamat yang rajani itu adalah pengurus rumah, pengurus istana, pelayan milik raja yang bertugas bagi raja. Itu imamat yang rajani. Imamat rajani itu pengurus rumah, petugas, pelayan, pengurus rumah tangga, ART. Itu imamat yang rajani. Karena ini kerajaan, ya dia pengurus raja, pengurus kebijakan raja, pengurus keinginan raja, ART-nya raja, itu pelayan, itu imam, ya. Jadi harus dipahami dari sisi ini. Dalam konteks tabernakel Musa, imam memiliki peran yang sangat penting sebagai perantara umat dan Allah, ya. Allah punya kebijakan sebagai raja, imam memberitahu bagaimana rakyat yang dipimpin raja itu berbakti kepada rajanya. Raja mendengar keluhan-keluhan masyarakatnya melalui apa? Melalui imam-imam. Mereka mendengar keluh kesahnya mereka mendengar keluh kesahnya dan menyampaikan kepada raja. Jadi imam itu berdiri di antara Allah dan umat. Ya, itu imam. Tugas imam di tabernakel, ya, di kemah Musa, selain memimpin ibadah, ya, dia melakukan korban, bertugas menjalankan ritual penyucian diri, ya, penyucian peralatan, gitu, melakukan ajaran, mengarahkan umat, gitu ya. Coba saya catat dulu. Ibadah, melakukan ibadah liturgi, gitu ya, ibadah. Yang pertama, melakukan korban, ya. Yang kedua, menyucikan diri. Yang ketiga, menyucikan perabot ibadah. Keempat, mengajar. Ya, memberikan pengajaran, bimbingan spiritual, ya, mengajar atau bimbingan. Kalau disingkat, Bapak Ibu, tugas imam itu memfasilitasi Allah dan umat. Ya, itu singkatnya. Tapi sebetulnya kalau Anda baca di kitab Taurat, itu banyak, harus begini, harus aturannya banyak. Ini kan digaris besarkan, gitu ya, digaris besarkan. Jadi masing-masing tugas ini punya makna, Bapak Ibu. Melakukan korban itu imam-imam menyembelih gitu ya, menyembelih hewan, entah lembu, entah domba, untuk mendamaikan antara Allah dan umat. Tetapi sebelum mendamaikan antara Allah dan umat, mereka harus mendamaikan diri sendiri dulu dengan Allah. Mereka menyembelih dulu hewan, ya, mencurahkan darah hewan untuk menyucikan dirinya sebelum melakukan korban bagi umat.
lalu menyucikan perabot, ya, memercik perabotan supaya layak dipakai Tuhan, supaya layak dipakai ibadah, gitu ya. Lalu mengajar bimbingan, mengajar orang-orang umat Tuhan bagaimana melakukan hukum Tuhan, apa yang Allah kehendaki, bagaimana melakukannya dengan tepat, umat perlu bimbingan. Ya, inilah tugas imam. Ya, imamat yang rajani itu tugasnya ya seperti ini di perjanjian lama. Ya, di perjanjian lama. Nanti di perjanjian baru, nah dinyatakan, dihidupi, bukan sekedar sebagai ritual. Karena ritual ini kan sekedar simbol sebetulnya. Tapi dalam kehidupan nyata bagaimana? Gitu ya. Jadi saat itu Petrus menyatakan kepada orang percaya, Yesuslah imamat. Jadi gini, saat itu Petrus menyatakan kepada orang percaya yang percaya kepada Yesus maksudnya sebagai imamat yang rajani. Petrus menyatakan kepada orang yang percaya Yesus, kamulah imamat yang rajani, bukan bangsa Israel, gitu ya. Kamulah orang percaya Yesus, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jika mendengarkan firman dan memegang perjanjian. Ingat ya, tadi di Keluaran dikatakan, jikalau kamu memegang firman-Ku, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kalau memegang. Jadi orang Kristen yang bisa dianggap, bisa disebut imamat yang rajani, itu adalah orang yang memegang firman, menghidupi firman. Tidak semua orang Kristen bisa disebut imamat yang rajani. Karena tidak semua orang Kristen melakukan firman kan. Jadi hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi firman, itulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi Kristen adalah komunitas yang berbeda dengan Israel secara biologis, beda. Israel itu umat secara biologis, keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Sudah diberi kesempatan dan mereka menolak. Maka Allah membentuk umat yang baru. Ya, berdasarkan iman. Ini yang disebut Petrus imamat yang rajani. Ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, iya kan? Dulu umat Allahnya Israel. Tapi Petrus mengatakan, kamu dahulu bukan umat Allah, sekarang kamu umat Allah. Sekarang kamu memperoleh kesempatan menjadi imamat yang rajani. Bersyukur, istilahnya begitu. Kalau dulu Israel itu imamat yang rajani, Israel secara biologis itu imamat yang rajani. Mereka menolak Yesus, mereka tidak mau menjadi kudus yang seperti Yesus katakan, mereka hanya melakukan ritual dan legalisme saja. Bukan itu maksud Allah. Maka Petrus mengatakan, kamu yang percaya Yesus, kamu yang melakukan firman, yang mau hidup seperti Yesus hidup, kamulah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi bangsa yang baru ini tersebar di mana-mana. Bukan hanya berkelompok di suatu wilayah jadi negara tertentu, tidak. Imamat yang rajani itu komunitas gereja ini loh. Komunitas gereja loh, imamat yang rajani. Komunitas yang ada di negara manapun. Ya. Itulah imamat yang rajani. Ini lebih berdampak. Ya. Dulu Israel kecil sebagai imamat yang rajani tidak berdampak. Mereka memegang kebenarannya sendiri. Mereka tidak mau menyatakan kebenaran Allah. Gitu ya. Mereka eksklusif. Sedangkan Kristen itu inklusif. Kekristenan itu harus terpancar keluar. Harus menerangi, harus menjadi garam. Itu inklusif. Ya. Jadi Petrus mengatakan, kamulah imamat yang rajani, ini kepada orang yang dahulu tidak percaya Allah, sekarang percaya Allah. Kamu dulu tidak mengerti kebenaran, kamu mengenal Yesus, kamu mengerti kebenaran. Ya, jadi ini jelas bangsa yang berbeda, goyim. Mereka bisa mengenal Allah, bersyukur gitu ya.
Petrus berkata kepada orang percaya sebagai imamat yang rajani itu berarti kamu itu orang-orang yang dikhususkan untuk melayani raja di kerajaannya. Ya, imamat yang rajani itu adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani raja di kerajaannya. Mana kerajaannya, Pak? Ya dunia ini kerajaannya sebetulnya. Ya. Dunia ini sesungguhnya kerajaan Allah. Sesungguhnya, tetapi dalam keadaan sakit. Kenapa sakit? Karena iblis lebih berpengaruh daripada Allah itu sendiri. Orang-orang yang dimiliki oleh raja untuk mengurus kerajaannya, itulah kita. Kita ini dimiliki Allah untuk mengurus kerajaannya. Kerajaannya itu tidak kelihatan secara fisik, Bapak Ibu. Tetapi kerajaannya itu harus berpengaruh. Kerajaan Allah tidak terlihat secara fisik. Tetapi kerajaan Allah harus tampak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Itulah tugas imamat yang rajani. Dulu saya bingung, gimana maksudnya? Ya. Tapi sekarang mulai tersingkap, ya. Jadi dunia ini sesungguhnya kerajaan Allah, tetapi dalam keadaan sakit, karena iblis menyuntikkan virus yang namanya pemberontakan. Ya. Yesus adalah imam besar orang percaya. Maksudnya apa? Dialah yang pertama, dialah yang utama dalam kerajaan Allah untuk menyatakan bagaimana melayani Allah. Itu kan imam. Jadi kalau Yesus disebut imam besar agung, dialah orang yang mampu menyenangkan hati Allah. Orang yang mampu melayani perasaan Allah dalam kerajaannya ini. Jadi kalau Adam gagal melayani Allah, Yesus berhasil melayani Allah. Cara hidup Adam ya yang berdosa itu menghancurkan hati Allah. Cara hidup Adam cara hidup Adam yang berdosa itu menghancurkan hati Allah. Kerajaan Allah hancur gara-gara dia. Ya, karena Adam sebetulnya kan disetting menjadi raja di bumi. Kamu, ya Adam, penuhilah bumi. Ya. Kelolalah bumi. Itu maksudnya mandat budaya. Kuasailah bumi. Kelolalah bumi. Itu raja. Nah, Adam sebagai raja ini gagal menyenangkan hati raja yang sesungguhnya. Yesus hadir sebagai imam besar agung, itu maksudnya juga sebagai raja. Bagaimana menyenangkan Allah sebagai raja yang sesungguhnya. Bagaimana mengkondisikan kerajaan Allah di muka bumi. Itu tugas Yesus. Gitu ya. Yesus adalah imam besar orang percaya. Berarti Yesus adalah imam yang utama yang memimpin pelayanan di kerajaan Allah. Yesuslah pemimpin. Ya, kita ini mengikuti Yesus. Jangan ikut-ikut yang lain. Karena Yesus yang terbukti menyenangkan hati Bapak. Dia menyenangkan Bapak, Bapak puas atas pelayanannya, oleh karena itu Yesus dibangkitkan. Jangan ikut-ikut yang lain. Jangan ikut pendeta A, pendeta B dalam pelayanan. Ikuti Yesus bagaimana Yesus melayani. Dia yang bangkit, dia yang menyenangkan hati Bapak. Dia yang terbukti dibangkitkan oleh Bapak. Jadi kalau kita mengikuti yang lain salah. Karena yang lain belum tentu dibangkitkan. Ya. Rasul Paulus dibangkitkan enggak? Sampai sekarang kita belum tahu kabarnya. Jadi ikutilah teladanku, ikutilah teladan Yesus, bukan yang lain. Ya saya percaya Paulus suatu saat dibangkitkan, tapi kan belum. Itu maksudnya. Yesus jadi imam besar, ya kita ikut Yesus. Jangan ikut yang lain, karena dia yang dibangkitkan.
Dia yang menyenangkan Allah. Dialah yang pelayanannya menyukakan Allah. Dia imamat rajani yang sesungguhnya. Kalau kita mau jadi imamat yang rajani berarti kita hidup ikut Yesus. Jejaknya apa? Ikuti. Bagaimana menyenangkan Allah? Ikuti. Itu imamat yang rajani. Yesus adalah imam besar orang percaya. Yesus adalah imam yang utama, yang memimpin pelayanan dalam kerajaan Allah. Dialah pemimpin satu-satunya ya. Orang percaya mengikuti arahan Yesus. Ya, orang percaya mengikuti arahan Yesus dalam melayani Allah di kerajaannya. Baik berpikirnya, cara berpikir Yesus, bertutur kata Yesus, bersikap dalam melayani hubungan dengan Allah. Bagaimana? Ini jelas bukan sembarang orang, meskipun ngaku Kristen. Ya. Namun orang-orang yang mau mengenal kebenaran dan hidupnya siap menjadi terang. Jangan ngaku imamat yang rajani kalau Anda tidak mau hidup seperti Yesus. Jangan ngaku imamat yang rajani kalau Anda hidup tidak mau melakukan korban. Kalau tidak mau menyucikan diri. Kalau tidak mau menyucikan perabot. Menyucikan perabot itu bukan berarti Anda harus ke sini ngelap-ngelap mimbar, bukan ya. Bukan. Tetapi mengkondisikan situasi, ya, mengkondisikan situasi yang ada di sekitar kita untuk tetap dalam hadirat Allah. Jangan sampai ada dosa di sekitar kita. Itu loh cara menyucikan perabot itu maksudnya itu. Kepala rumah tangga ya bersikap bagaimana memimpin rumah tangga supaya istri, anak-anak, keluarga besarnya tidak melakukan dosa. Itu menyajikan perabot. Perabot itu kan manusianya sebetulnya. Itu ya. Tuhan gak bingung sama benda mati. Tapi Tuhan ingin rumah tangga kita itu siap menjadi mesbah. Siap untuk ibadah. Bukan berarti dalam setiap rumah tangga ada mesbah keluarga, itu juga tidak salah ya, tetapi bukan itu. Bagaimana hidup Anda, hidup keluarga Anda benar-benar menghidupi hidup Yesus. Bagaimana melakukan sesuai kehendak Allah. Antara suami istri jangan ribut terus, antara anak sama anak yang lain jangan tukaran terus. Iya kan? Ya itu ya. Lanjut. Sesungguhnya orang Kristen sebagai komunitas yang dimiliki Allah, ya, sesungguhnya orang Kristen sebagai komunitas baru yang dimiliki Allah, yang hidup di berbagai bangsa, memiliki karakteristik yang sama. Jadi imamat yang rajani, dimanapun mereka berada, seharusnya memiliki karakteristik yang sama, yaitu karakteristik Yesus. Makanya Petrus menasehatkan agar orang percaya hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal hukum Allah, menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan keinginan jiwa. Petrus menasehatkan supaya kita, imamat yang rajani ini, jika kita hidup di antara masyarakat yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya, orang percaya ini benar-benar menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya, keinginan daging ini melawan keinginan jiwa. Jiwa ini, ngerti ya, jiwa ini pikiran, perasaan, dan kehendak yang sudah diterangi firman Tuhan. Jadi kalau jiwa kita sudah mengerti firman Tuhan, jangan nuruti dagingmu, itu istilahnya. Ya. Orang percaya harus bisa menahan diri dari dagingnya. Kalau orang dunia enggak bisa. Kepingin berbuat cabul, ya cabul aja. Orang Kristen, kamu harus menyangkal diri. Kamu harus menjaga diri dari keinginan cabul itu. Enggak sama. Kalau orang dunia kepingin cabul, beli. Kalau orang Kristen tidak boleh. Ya, ini gampangnya. Sebetulnya lebih dalam dari itu kan. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat. Supaya orang dunia ini bisa melihat, oh
cara hidup orang Kristen ini luar biasa ya. Seharusnya dia ini kalau dianiaya marah. Semua orang dianiaya marah, tapi hebat orang Kristen dianiaya tidak marah. Dia bisa mengendalikan diri. Dengan seperti itu orang dunia bisa melihat agung ya kekristenan. Ya. Kalau orang dunia kepingin sesuatu, dia cari cara untuk merebut sesuatu itu. Ya. Orang Kristen diajar Tuhan, tidak boleh. Kamu harus siap dengan apa yang ada. Jangan nuruti keinginanmu. Kalau orang dunia melihat tanah dimiliki orang lain tapi dia kepingin dan dia lebih kuat, cari cara gimana caranya merebut tanah itu. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Nah, cara-cara hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang, ini akan membuat orang Kristen tampil beda. Ini loh yang memuliakan Tuhan. Ya. Kalau ibu-ibu umumnya gitu ya, arisan RT gosip. Anak Tuhan, imamat yang rajani, enggak seperti itu. Ibu-ibu yang lain gosip, kita enggak. Enggak ikut-ikut, enggak ikut gosip, enggak ikut gibah. Orang akan melihat, loh ibu ini enggak ikut-ikut ngerasani orang. Wah ini, ya itu contoh-contoh sederhana. Petrus juga menasihatkan supaya tunduk ya pada lembaga bentukan manusia. Petrus menasihatkan kepada kita supaya taat pada pemerintah. Kalau orang lain nggak cocok demo, orang Kristen nggak ada seperti itu. Ya, loh kalau gitu Pak aspirasinya gimana? Ya ke DPR. Kita punya wakil rakyat, bicarakan baik-baik. Ini kebijakan ini kita tidak setuju, kebijakan itu kita setuju. Kita mau begini, kita mau begitu. Ajukan ke wakil rakyat kita, biar wakil rakyat yang berjuang. Itu prosedur. Jangan demo, apalagi ngerusak. Kemarin saya dengar, demo aparat desa, demo abdesi. Bakar-bakar. Lah pemimpin kayak apa? Karena akhirnya nanti bisa dicontoh anak buah, masyarakatnya. Dia nggak cocok sedikit di demo marah. Ya, cara enggak benar gitu. Orang Kristen enggak ada kayak gitu. Ya. Sehingga masyarakat luas tidak bisa memfitnah orang Kristen sebagai pemberontak. Ini orang-orang yang sulit ditertibkan. Maksud Tuhan itu loh. Jangan sampai karya keselamatan Allah gagal hanya gara sikap kita. Ya. Emangnya enggak pernah ikut demo, Pak? Pernah dulu. 98 kan saya mahasiswa ikut demo. Tetapi mau enggak mau itu karena disuruh. Sama kampus lain, kampus saya dikirimi pedalaman wanita. Tahu ya pedalaman wanita? Jeroannya wanita itu loh. Dikirim ke kampus, dianggap lecek, dianggap penakut karena enggak mau turun ikut demo. Ya sudah kita ikut turun. Ya menyenangkan mereka saja. Ya tetapi ya dalam perjalanan demo ya masih bakso, masih beli es krim, masih jalan-jalan gitu. Enggak bener-bener demo dalam arti emosi, bentrok, enggak kayak gitu. Tapi seharusnya orang Kristen tahu tata tertib itu. Tahu sopan santun. Supaya orang tidak ada celah untuk memfitnah. Dan akhirnya Allah orang Kristen podo ae. Nah itu loh, tujuannya itu. Jadi sebagai imamat yang rajani harus bisa mengkondisikan perabot. Kita kuliah, kita di tempat kerja, itu kan semua perabot untuk memuliakan Allah. Bagaimana situasi kantor, situasi kampus tetap dalam kondisi yang baik, memuliakan Allah, itu tugas kita. Itu yang disebut menyucikan perabot. Kalau menyucikan diri, ya batin kita yang disucikan. Ya. Kalau melakukan korban, kita jadi perantara supaya orang lain mendapat keselamatan.
Ini sebetulnya ajaran Tuhan. Ya. Keimamatan yang baru bukan sebuah komunitas berdasar keturunan biologis, tetapi berdasarkan iman. Ya. Keimamatan yang baru adalah komunitas yang melayani perasaan Allah dengan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, di mana komunitas orang percaya itu berada. Kita ada di sini, di Agus Salim, ya, kerasa ya Agus Salim. Kita harus jadi terang di tempat ini. Kita jadi gereja jangan pelit, harus taat aturan. Ya, bahkan Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita harus benar-benar menyangkali diri. Jangan Anda pikir saya di tempat ini tidak menyangkali diri. Sebelah itu bangun ya, tanpa izin, tiap hari itu gedor-gedor tembok, mulai pagi subuh sampai jam 9 malam. Stres Bapak Ibu. Kudu ngamuk rasanya. Betul. Tetapi ya sudahlah, jangan akhirnya saya emosional, ribut, akhirnya tidak jadi berkat. Saya ngomong sama Mas Hendra, udah Mas tidak usah ditegur banter-banter. Yang penting di atas maghrib jangan ribut, karena orang tetangga juga butuh istirahat, tak gitu kan. Udah, tapi pagi sampai sore Bapak Ibu, wah gedor-gedor terus sebelah itu. Deduk. Bayangkan belajar dalam posisi kayak gitu. Bagaimana? Tapi ya, menyangkal diri itu ya begitu. Betul, menyangkal diri itu ya begitu. Bagaimana komunitas orang percaya, komunitas imamat yang rajani, menyatakan pemerintahan Allah di bumi, itulah kekristenan. Seperti Yesus imam besar yang pertama mengorbankan dirinya, demikianlah kita juga harus mengorbankan diri kita untuk melakukan kehendak Allah. Selain menahan diri, menyangkal diri, apa yang kita buat dalam menyangkal diri itu kan harapannya orang bisa melihat kebaikan-kebaikan yang kita yakini, sehingga mereka pun berminat menjadi anak Allah, berminat menjadi orang percaya. Gitu kan? Bagaimana hidup kita? Yesus mengajarkan pada kita, ya, kan kita harus ikut Yesus. Lah Yesus mengajar pada kita, Lukas 9 ayat 23, yuk dibaca yuk. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bapak Ibu, menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri itu sebetulnya sama dengan menyucikan diri. Menyangkal daging, menyangkal keakuan, menyangkal diri. Ya, menyucikan diri itu menyangkal diri. Pikul salib itu menjadi korban. Sama. Ini kan cuma istilah PL, ini istilah PB. Cuman begitu. Menyucikan perabot ini mengkondisikan ya supaya situasi kondisi lingkungan sekitar kita tetap kondusif untuk memuliakan Allah. Contoh, ada orang ribut, jadilah penengah. Jangan malah jadi kompor. Ada tetangga ribut, jadilah penengah supaya mereka bisa berdamai. Jangan malah ngomporin satu supaya tambah ribut. Nah ini, menyucikan perabot itu sebenarnya itu. Ya. Menyangkal diri Bapak Ibu. Allah atau Tuhan Yesus ingin kita menyangkal diri. Melawan keinginan daging
ya. Berarti tidak melakukan segala keinginan nafsu rendah, menyangkal diri, ingin berbuat cabul, sangkal itu. Ingin berseteru, sangkal, iri hati, egois, sangkali itu. Itu sangkal diri. Dan bukan cuma itu, tetapi melawan keakuan. Di mana kita rela diperlakukan tidak adil, diacuhkan, disalahpahami. Tinggal di sini jelas besar, ya jelas rumahnya besar, orangnya jelas ada. Tapi sebelah ini enggak izin, enggak apa. Diacuhkan enggak namanya? Diacuhkan. Ya wis. Sebetulnya sebagai manusia kudu ngamuk. Kudu ngamuk bukan masalah izin sebetulnya saya. Mau belajar itu sulit. Mau menggali itu sulit. Tetapi ya sudah kondisi. Ya saya berpikir ya mungkin 3-4 bulan selesailah, tahan aja. Maksud tidak bisa. Kita berusaha menguasai diri ya. Menyangkal diri itu ya, rela diperlakukan tidak adil, diacuhkan serta disalahpahami. Itu juga menyangkal diri. Bukan cuma nahan makan, bukan cuma nahan nafsu seks. Bukan cuma nahan nafsu marah. Rela disalahpahami. Diacuhkan. Sebagai jemaat tidak disalami gitu ya. Sebagai jemaat misalnya saya lupa tidak menyambar salam Anda, ya jangan tersinggung. Ya. Jujur saya tidak pernah berniat untuk tidak nyalami Anda. Jadi posisi Anda sebagai orang yang merasa diacuhkan, Anda harus bisa mengkondisikan, menyangkal diri dari perasaan diacuhkan. Kan begitu. Bukan cuma Anda Bapak Ibu, pendeta pun kadang-kadang kan diacuhkan. Iya kan? Jujur aja. Dibanding-bandingkan pendeta besar, pendeta kecil, yang didengerin pendeta besar, pendeta kecil kan merasa diacuhkan toh. Makan hati enggak sebetulnya? Makan hati. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang mau benar di hadapan Tuhan, kita harus membenarkan perasaan diacuhkan ini. Membenarkan itu memperbaiki rasa diacuhkan ini. Dengan apa? Ya berpikir yang benar. Kalau saya berpikir, aku hamba Tuhan. Selama Tuhan suruh aku mengajar. Mau dengar, tidak mau dengar, terserah. Mereka yang kehilangan berkatnya sendiri. Bapak Ibu begitu kan? Setiap orang pasti mengalami yang namanya diacuhkan. Egonya tersentuh. Ya. Ide-ide gembala enggak direken. Ada kan perasaan-perasaan seperti itu. Saya enggak ngomong di sini ya, umum. Bahkan ada yang ngomong, kalau Pak Gembala mau melakukan proyek, izin saya dulu. Karena orang ini merasa semua persembahan, kebanyakan persembahan dari dia. Wah, dia berhak ngomong seperti itu, seolah-olah seperti itu. Loh sebagai gembala kan, loh gimana sih? Sing gembala itu sopo? Iya kan? Ada perasaan diacuhkan, enggak direken. Gembala cuma dianggap sebagai petugas gereja. Kalau sekarang umum petugas partai, petugas gereja. Iya kan? Itu kan pergumulan Bapak Ibu. Anda mungkin tidak mendengar seperti itu ya, tetapi saya yang di dalam dengar kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi bagaimana seorang hamba Tuhan mengkondisikan hatinya, menyangkali dirinya untuk tidak nesu, untuk tidak baper, itu kan berat. Jemaat kan juga begitu. Semua pun
orang percaya mengalami yang sama. Itu yang namanya menyucikan diri. Begitu kita menyucikan diri, ya, begitu kita menyucikan diri, kita tidak mau baper. Kita hamba Tuhan tetap mau melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan agar setiap orang memperoleh keselamatan. Gak direken, tidak dihargai, tetap melakukan pelayanan. Pada akhirnya kita melakukan korban. Korban ini kan hati yang tersembelih ini loh korban. Hati yang terlukai tetapi tetap mau melakukan pelayanan. Di satu sisi kita menyucikan pikiran kita supaya enggak tersinggung, supaya kita enggak baper, supaya enggak menimbulkan dosa. Di satu sisi pelayanan Tuhan tetap jalan supaya orang selamat. Ini loh korban. Bagaimana Anda melakukan itu dalam porsi masing-masing? Ini kan yang saya contohkan pendeta. Karena saya mengalami hal-hal begitu. Pendeta-pendeta yang lain mengalami hal-hal begitu. Tetapi Anda lakukan sendiri. Bagaimana Pak kita bisa tahu itu? Bawa dalam doa. Jadi doa itu cuma jangan nyanyi, doa itu proyeksikan diri Anda. Bagaimana aku menyucikan diri di tempat kerja? Bagaimana aku menjadi korban di tempat kerja demi keselamatan orang? Bagaimana aku menyucikan perabot atau lingkungan sekitarku supaya tetap berkenan di hadapan Allah? Ayo, pikirkan itu. Halo? Apa ya? Memperkarakan ini loh yang harus Anda lakukan setiap pagi. What must I do, Lord? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Menyangkal diri, pikul salib, berarti rela menderita ya. Pikul salib berarti rela menderita demi orang yang belum percaya supaya mereka memperoleh keselamatan. Ya, secara aktif ambil bagian menopang beban sesama agar melihat cara hidup yang baik. Sebelah belum percaya. Kalau saya marah-marah, walah pendeta itu podo ae tibakno. Kan gitu. Demi keselamatan mereka, saya bertahan. Asli ini senewen. Kan gitu. Tapi ya belajar gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak betah sudah suruh Hendra. Mas, tolong tegur. Wis maghrib kok sik gedor-gedor. Mas Hendra gak respon-respon. Sedangkan gedor-gedornya sudah mulai sepi. Saya hapus. Supaya enggak negor. Kan gitu ya. Waduh, mengkondisikan itu loh tidak mudah Bapak Ibu. Betul. Dulu saya belum sampai tahap seperti ini. Ya, kalau ada ribut-ribut, negor. Apa benda keras yang ada tak gedor sebelah juga. Itu. Tapi mulai belajar, iya ya, aku harus jadi berkat. Kalau aku ikut ribut, tidak jadi berkat. Hiduplah sebagai hamba Allah, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Jika kita tidak terbiasa taat pada pemerintah, bagaimana taat pada Allah? Kalau kita nggak terbiasa taat sama pemerintah, bagaimana bisa taat pada Allah yang tidak kelihatan? Bagaimana melayani perasaan Allah di sorga, jika tidak pernah terbiasa melayani di bumi ini? Kerajaan Allah secara fisik akan dinyatakan di kekekalan. Tetapi kebiasaan menjadi imamat yang rajani, melayani Allah di kerajaannya kelak harus sudah terbiasa di
di bumi ini. Jadi di kekekalan besok kita dengan pelayan-pelayan yang lain gak gampang sikut-sikutan, gak gampang baper. Kalau di kekekalan besok, ya di kerajaan Allah besok hamba Tuhan ini masih baperan, itu sesama pelayan Tuhan bisa sikut-sikutan. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kondisi imamat yang kerajaan ini beres mulai sekarang. Dan saya melihat pemahaman ini tidak dipahami oleh kebanyakan anak Tuhan. Makanya saya berpikir, Tuhan datang kok enggak cepat ya. Kok 2000 tahun ya, sekarang malah 2000 tahun lebih, 23. 2000 tahun, 2023. Kok enggak datang-datang ya? Ya gimana mau datang, orang Kristen masih suka ribut, masih tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri. Bagaimana? Yang disakiti masih baper, yang menyakiti terus menyakiti tanpa menyadari dia menyakiti orang lain. Bagaimana? Bagaimana keimamatan yang kerajaan ini benar-benar bisa sempurna? Kalau pengajarannya salah. Jadilah kepala, bukan ekor. Akhirnya setiap orang di gereja berebut naik jabatan. Padahal jabatan apa sih di gereja itu? Tapi ada sikut-sikutan gara-gara tidak jadi ketua diaken, tidak jadi ketua apa, di gereja-gereja besar kan begitu. Padahal Tuhan ngomong. Ya, padahal Tuhan ngomong di kitab Filipi, hendaklah kamu mendahulukan yang lain, merasa yang lain lebih utama, kan gitu di Filipi. Tapi dengan pengajaran kamu kepala bukan ekor, ya akhirnya sikut-sikutan karena masing-masing mau jadi kepala. Padahal Tuhan ngomong sama Yakobus sama Yohanes yang kepingin duduk di sisi Yesus, betul? Dia ngomong apa? Kalau kamu menjadi utama, kamu harus yang melayani. Kelihatannya gampang ngomong begitu, tapi melakukan kebanyakan orang tidak mau. Orang mau tampil. Orang mau menguasai. Orang mau berkuasa. Kerajaan Allah tidak seperti itu, paradok. Mengerti ini saya bisa diam. Kalau dulu tidak mengerti ini, diamnya itu diempet, tahu ya? Diam gondok tapi. Mengerti ini, saya bisa diam dengan rela. Ya aku mau. Aku mau berubah, aku mau punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Diriku habis gak apa-apa Tuhan, yang penting pelayanan yang kau kehendaki jalan. Itu loh. Jadi perubahan batin, perubahan karakter itu dari pengertian. Tidak mistis, tiba-tiba celing berubah jadi sabar. Tidak ada ya gitu. Dari pengertian orang berubah. Bukan mistis, tumpang tangan orang jadi baik. Tidak ada yang kayak gitu. Dengan pengertian. Ini kan pengertian semua ini. Kamu imamat yang raja nih. Sebelum kamu jadi korban, sebelum kamu mengorbankan gitu ya kamu harus suci dulu. Tuhan nggak mau terima korban yang tidak layak kan. Sebelum kamu mengorbankan diri, sebelum kamu menjadi korban, kamu harus menyucikan diri dulu. Sebelum Yesus naik di salib, dia 30 tahun berkenan di hadapan Bapa. Sebelum Yesus disalib, Yesus dinyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di bukit, inilah anakku yang kekasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Loh, jadi sebelum Yesus jadi korban, Allah nyatakan hidup Yesus berkenan. Sebelum kita menjadi korban, mempersembahkan korban hidup kita harus menyucikan diri. Menyucikan lingkungan, perabot,
Kita harus membimbing orang lain. Membimbing itu bukan cuma mulut, bukan harus mulut, menginjil di perempatan, bukan begitu. Tapi dengan sikap hidupmu, dengan sikap hidup kita. Ini loh Bapak, artinya menjadi imamat yang rajani. Kita baca yuk, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 sebetulnya itu mencakup dua hal ini sudah. Persembahkan tubuhmu itu sebagai korban kan? Dengan cara apa? Hidup yang kudus. Jadi ayat Roma 12 ayat 1 ini adalah gabungan poin pertama, poin kedua sebetulnya. Kita tidak akan menjadi korban yang kudus kalau kita tidak menguduskan diri. Hidup kita tidak akan pernah menjadi korban kalau kita tidak menguduskan diri. Jadi kita harus kudus dulu, benar dulu, sangkal diri dulu, baru kita dianggap oleh Allah sebagai persembahan yang layak. Amin, Bapak Ibu, paham maksudnya ya? Ini loh imamat yang rajani. Anda mau ikut? Israel, bangsa pilihan, gugur. Kita lolos apa gugur? Tergantung pilihan. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebenaran